Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Dr. Bakrul Khair Amal, MSI. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Magdalena Manalu sebagai moderator, dan teman saya Meira Stefani Venesia Simbolon sebagai pemateri, dan Frey Alicia Krisi Panjaitan sebagai pemateri. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 bertransformasi mengalami berbagai perubahan. Salah satunya gaya kepemimpinan kepala sekolah dituntut untuk disesuaikan dengan tuntutan era revolusi industri 4.0. Tujuan jurnal ini yaitu untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dalam perspektif sosiologi pendidikan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian. Sosiologi pendidikan bermanfaat besar bagi para pendidik. Selain berharga untuk menganalisis pendidikan, juga bermanfaat untuk memahami hubungan antara manusia di sekolah agar pendidikan dapat terjalin dengan baik. B. Rumusan masalah. 1. Apa peranan sosiologi pendidikan? 2. Apa pengaruh kepala sekolah yang memimpin secara otoriter dalam pendidikan? Bab 2. Ringkasan isi jurnal. Era revolusi industri 4.0 menjadi suatu tantangan bagi dunia pendidikan dalam melakukan transformasi untuk dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Keberadaan era revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan di bidang mobile dan internet, smartphone, komputerisasi data, kecerdasan buatan, dan robotisasi. Menurut Durkheim, lembaga pendidikan merupakan miniatur dari kehidupan masyarakat, sehingga pendidikan berupaya untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat itu, upaya meningkatkan kualitas pendidikan di era revolusi industri 4.0 salah satunya adalah komponen sangat penting untuk merealisasikannya, yaitu terletak pada peran penting kepemimpinan kepala sekolah dalam lembaga pendidikan. Menurut Suekanto pada tahun 2010, pada halaman 250, kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang dapat bertingkah laku sesuai dengan apa yang dikehendaki pemimpinnya. Sosiologi pendidikan bermanfaat besar bagi para pendidik, yaitu berharga untuk menganalisis pendidikan, juga bermanfaat untuk memahami hubungan antara manusia di sekolah. Sosiologi pendidikan itu juga tidak hanya mempelajari masalah-masalah sosial dalam pendidikan, melainkan juga hal-hal pokok, yaitu tujuan pendidikan, bahan kurikulum, strategi belajar, sarana belajar, dan sebagainya. Sosiologi pendidikan juga menganalisis ilmiah atas proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan menurut H.P. Fairchild, sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental seperti permasalahan yang terjadi dalam kepemimpinan kepala sekolah berasal dari internal, yaitu pendidik dan tenaga pendidik yang sulit diatur, yaitu guru yang tidak disiplin. Sedangkan masalah eksternal di dalam pendidikan itu warga sekitar sekolah yang terganggu karena suara dari kegiatan siswa di sekolah, warga yang menggunakan lahan sekolah untuk keperluan pribadi, serta konflik dengan wali kelas. Sosiologi memiliki peran penting bagi calon guru, di mana sosiologi pendidikan itu sangat diperlukan ketika seseorang ingin menjadi guru, yaitu mampu mengatasi masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat terbukti ketika guru mengajarkan pelajaran kepada peserta didik. Guru akan menggunakan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik. Jadi sang guru harus mampu menyesuaikan diri dengan bagaimana muridnya itu. Berbeda dengan strategi yang digunakan untuk mengajar, tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, hal ini akan mempengaruhi peserta didik dan proses pembelajaran berlangsung. Jadi, sosiologi pendidikan ini mempunyai manfaat kepada guru dalam memahami siswanya. Partisipasi guru dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, seperti mengadakan interaksi sosial baik dengan peserta didik maupun dengan masyarakat.
Interaksi masyarakat sosiologi pendidikan akan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakatnya. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu bentuk lain dari pola budaya yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Dengan adanya sosiologi pendidikan, seorang guru akan mengetahui fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut tentang pendidikan. Fenomena itu memerlukan suatu penyelesaian atau tidak, itu menjadi tugas pendidikan. Fenomena tersebut memerlukan suatu permasalahan, sosiologi pendidikan akan mampu mengatasi fenomena tersebut dengan pendekatan sosiologis dan analisis. Jadi dengan adanya sosiologi pendidikan akan mampu mengatasi fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat yang menyangkut tentang pendidikan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, terdiri dari 10 informan kunci yaitu kepala sekolah di Kabupaten Tangerang. Sedangkan informan pendukung yaitu 1 orang pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua data terkait kepemimpinan kepala sekolah dikumpulkan menjadi satu dan dianalisis secara deskripsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Miles dan Huberman dalam Silalahi tahun 2010 pada halaman 339, kegiatan analisis kualitatif terdiri dari 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dilakukan secara bersamaan selama pengumpulan data berlangsung sampai sesudah pengumpulan data. Berdasarkan analisis kualitatif, peneliti dapat menarik hasil penelitian berdasarkan data yang ada terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam menghadapi era revolusi industri. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat beragam tergantung kepada kepribadian masing-masing kepala sekolah dalam memimpin lembaganya. Terdapat kepala sekolah yang sangat otoriter kepada bawahannya. Berikut transkrip wawancara dengan narasumber. Kepemimpinan saya sangat tegas dikarenakan guru jika tidak diberikan ketegasan maka dia tidak akan disiplin. Semua guru taat pada perintah saya sebagai kepala sekolah dan terbukti hasil pekerjaan dilakukan dengan baik. Atau wawancara dengan narasumber JK pada tanggal 21 Agustus tahun 2019. Berdasarkan hasil kutipan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh narasumber merupakan gaya kepemimpinan yang otoriter. Hal inilah yang akan menimbulkan konflik dalam lingkungan sekolah. Dalam masalah ini, peranan sosiologi pendidikan muncul dalam mengatasi masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Pada halaman 175. Kepala sekolah otoriter sangat mendominasi kepemimpinannya, tegas. Kepemimpinan dengan gaya ini mengontrol secara ketat kinerja dari bawahannya. Kepala sekolah yang bersifat otoriter tidak memberikan ruang bagi guru, staf sekolah, serta seluruh warga sekolah untuk mengemukakan pendapat sehingga mereka tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, dapat menambah masalah di sekolah seperti kebijakan sekolah yang tidak tepat karena tidak dimusyawarahkan. Adanya pihak-pihak yang dirugikan atau didiskriminasikan karena kekuasaan kepemimpinan otoriter akan memiliki kekuasaan yang mutlak berada di tangannya, sehingga hal tersebut sangat rentan menimbulkan konflik. Atau Narwoko dan Suyanto pada tahun 2014 dan pada halaman 175. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana-mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal-usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik di sini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok. Karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka. Konflik berasal dari kata kerja Latin configer yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain. Konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri. Kompetensi terakhir yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu kompetensi sosial yang dapat dilihat dari kerjasama antar kepala sekolah dengan masyarakat. Sekolah dituntut untuk dapat
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kepekaan sosial di lingkungan sekitar. Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mengikuti ketentuan Revolusi Industri 4.0, pemimpin yang mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di era revolusi industri 4.0. Wulandari Febriansyah, Sawah, dan Sulaiman 2019. Berdasarkan temuan peneliti, masih banyak kepala sekolah yang memiliki kemampuan dalam perkembangan teknologi sehingga tidak bisa mengikuti perubahan zaman, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelajaran berbasis teknologi yang masih minim di Kabupaten Tangerang. Pentingnya bagi kepala sekolah untuk menguasai teknologi. Berdasarkan hasil kajian Muklasing menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan di era revolusi industri 4.0 perlu mempersiapkan beretika penguasaan teknologi dan penguasaan target atau sasaran dalam kebijakan pendidikan sebagai garda terdepan dalam perubahan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang dikaji dalam perspektif sosiologi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Penelitian menganalisis fenomena perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga memaksa kepala sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan tentunya di dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang otoriter cenderung untuk menggunakan kekuasaannya. Kepemimpinan yang otoriter dapat dikaji dalam teori Karl Marx mengenai konflik. Melihat kepemimpinan otoriter akan memiliki kekuasaan yang mutlak berada di tangannya, sehingga hal tersebut sangat rentan menimbulkan konflik. Kepala sekolah otoriter sangat mendominasi kepemimpinannya. Tegas, pemimpin dengan gaya ini mengontrol secara ketat kinerja dari bawahannya. Bab 2. Pembahasan. Kelebihan dan kelemahan isi jurnal. Kelebihan. Pada jurnal dijelaskan dan dipaparkan dengan jelas metode dan lokasi penelitian yang digunakan. Jurnal ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis serta didukung oleh hasil teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek yang tepat. Pada jurnal dijelaskan dan dipaparkan dengan jelas metode dan lokasi penelitian yang digunakan. Peran sosiologi pendidikan dan teori Karl Marx tentang konflik dipaparkan dengan jelas. Kelemahan. Pada judul jurnal sistematika penulisannya kurang bagus karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan jurnal, di mana judulnya tidak melebihi 20 kata. Abstrak yang digunakan pada jurnal ini adalah abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah mengalami transformasi mengikuti perubahan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang lebih cocok saat ini yaitu dengan kepemimpinan demokratis yang dapat merangkul guru, yaitu dengan kepemimpinan demokratis, siswa, komite sekolah, wali murid, maupun masyarakat. Dalam kajian sosiologi pendidikan, maka sekolah harus menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kepemimpinan kepala sekolah dapat menjadi kemajuan lembaga pendidik yang dipimpin. Namun pada jurnal ini, gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah gaya kepemimpinan otoriter. Hal inilah yang akan menimbulkan konflik dalam lingkungan sekolah. Dalam masalah ini, peranan sosiologi pendidikan muncul dalam mengatasi masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Saran, pentingnya bagi kepala sekolah untuk menguasai teknologi. Jangan sampai ada justru lebih pintar menggunakan sehingga kontrol sosial terdapat pada anak tersebut kurang karena ketidakmampuan kepala sekolah maupun guru dalam teknologi. Selain itu, teknologi juga memudahkan guru dalam melakukan pengajaran, menggunakan media pelajaran, dan memudahkan tenaga pendidik dalam mengerjakan administrasi sekolah. Teknologi dalam era revolusi industri 4.0 merupakan sebuah keharusan untuk dirasakan manfaatnya bagi dunia pendidikan dan menjadi sebuah tuntutan jika tidak ingin terus-menerus tergerus arus zaman, sehingga tidak terjadinya konflik dalam lingkungan sekolah dan pentingnya pemahaman guru serta kepala sekolah dalam sosiologi pendidikan.